Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roland Anggara Putra dari Magang Mandiri Batch 7. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan 3 tentang studi kasus penerapan STP dalam strategi pemasaran nyata di POBMK2 P3. Baik, di daftar isi kita melihat bahwa ada studi kasus yang terdiri dari 3 studi kasus. Yang pertama itu tentang Starbucks penerapan STP dalam pasar minuman kopi. Studi kasus 2, Nike penerapan STP dalam pasar sepatu olahraga. Studi kasus 3, Gojek penerapan STP dalam pasar transportasi online. Kita masuk ke pendahuluan. Segmentasi, targeting, dan positioning atau yang disingkat STP adalah kerangka strategi pemasaran yang digunakan untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen secara spesifik. Dengan menggunakan pendekatan STP, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pasar potensial, menentukan target yang paling menguntungkan, dan mengembangkan posisi produk atau layanan yang berbeda dari pesaing di benak konsumen. Baik, kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu tentang Starbucks. Di dalam segmentasi pasar, Starbucks sebagai salah satu pemain besar di industri kopi menerapkan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen berdasarkan 1. Demografis, berdasarkan usia, remaja, dewasa muda, profesional muda, pendapatan, segmen menengah ke atas, dan pendidikan. Geografis, Starbucks menyasar konsumen di kawasan urban dan pusat kota di berbagai negara termasuk di Indonesia. Baik, kita masuk ke elemen psikografis. Starbucks mengidentifikasi konsumen yang memiliki gaya hidup aktif, menyukai suasana kafe yang nyaman, dan cenderung menghargai produk yang premium. Kalau kita melihat elemen perilaku, Starbucks ini berfokus pada konsumen yang menikmati kopi sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, bekerja dari kafe, atau mencari pengalaman yang lebih dari sekedar minuman. Kita masuk kepada poin targeting. Nah, Starbucks menargetkan 1. Profesional muda yang mencari tempat kerja yang nyaman sambil menikmati kopi premium. Kedua, konsumen dengan gaya hidup urban yang menghargai kualitas kopi dan lingkungan yang nyaman untuk berkumpul. Yang ketiga, segmen menengah ke atas. Starbucks bersedia membayar lebih untuk pengalaman kafe yang berkualitas dan produk yang premium. Kita masuk ke elemen positioning. Starbucks memposisikan dirinya sebagai perusahaan dengan pengalaman kopi yang premium dengan suasana yang hangat dan nyaman. Dengan fokus pada kualitas kopi, pelayanan yang baik, dan suasana kafe yang membuat konsumen merasa betah, Starbucks berhasil menciptakan persepsi di benak konsumen bahwa mereka menawarkan lebih dari sekedar kopi, melainkan tempat untuk bersantai dan bekerja. Nah, dari hasil implementasi STP, Starbucks di Indonesia telah memberikan hasil yang nyata dan signifikan dalam pasar minuman kopi. Berikut adalah beberapa hasil penerapan STP oleh Starbucks di Indonesia dengan beberapa angka nominal yang menunjukkan keberhasilan strategi tersebut. 1. Pendapatan yang meningkat. PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk atau yang disingkat MAPS yang menjadi pemegang lisensi Starbucks di Indonesia mencatatkan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Pada kuartal ketiga tahun 2023, pendapatan dari Starbucks mencapai sekitar 3,7 triliun, meningkat sebesar 24,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 2,45 triliun. Hasil implementasi STP yang kedua yaitu pertumbuhan gerai dan ekspansi ke wilayah baru. Starbucks terus melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk kota-kota lapis kedua dan lapis ketiga. Nah, hingga tahun 2023, Starbucks telah membuka lebih dari 500 gerai di seluruh Indonesia. Ekspansi ini memperlihatkan bahwa Starbucks berhasil mengidentifikasi segmen-segmen yang belum terlayani di berbagai daerah. Hasil implementasi STP yang ketiga, yaitu kontribusi program loyalitas digital. Starbucks memanfaatkan program Starbucks Rewards dan aplikasi digital untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Pada tahun 2023, program ini berhasil meningkatkan penjualan digital dengan kontribusi yang signifikan terhadap total penjualan mereka. Hasil implementasi STP yang keempat, yaitu harga saham MAP Boga Adi Perkasa. Hasil implementasi STP yang keempat, yaitu harga saham MAP Boga di Adi Perkasa. Kinerja positif dari Starbucks Indonesia juga berdampak pada performa saham PT MAP B di pasar modal Indonesia. Saham MAP B mencerminkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan pertumbuhan Starbucks di Indonesia sebagai salah satu aset berharga di portofolio perusahaan. Kemudian, pengembangan produk dan adaptasi lokal. Melalui segmentasi yang baik, Starbucks di Indonesia juga memperkenalkan berbagai varian minuman dan produk yang disesuaikan dengan cita rasa lokal.
seperti minuman berbasis teh dan kopi dengan cita rasa khas Indonesia. Hal ini memungkinkan Starbucks untuk lebih relevan di pasar lokal dan menarik minat konsumen yang menyukai produk dengan sentuhan lokal.